Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu kembali dalam program Repa Renungan Pagi GKJ Mino Martani. Pagi ini kita akan mengawali aktivitas kita dengan belajar firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada saat ini, tema kita adalah apakah kita sudah mengasihi? Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kasih bukan hanya berbicara tentang cinta, namun kasih itu lebih luas dari apa yang kita pikirkan saat ini. Kasih itu bisa saja menjadi cinta. Kasih bisa saja berupa ungkapan yang kita lakukan kepada sesama, kepada saudara kita, atau kita sebagai orang tua dan sebagainya. Kasih itu lebih mendalam. Kasih itu lebih menengkak, lebih menekankan tentang perasaan serta tindakan yang membuat orang lain bahagia dan senang melihat kita bisa merasakan setiap perbuatan yang kita lakukan kepada mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, di luar sana atau kita mungkin pernah mengalami, tidak semua orang juga bisa melakukan kasih. Bahkan ada orang yang kita temui, ada orang yang kita kenal, orang tersebut terus melakukan perbuatan jahat. Hidupnya membuat orang lain menderita karena setiap tindakan yang dia lakukan. Atau bahkan terus menyakiti dengan kata-kata atau dengan menghina orang lain. Kasih, kalau kita perhatikan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kasih telah ditunjukkan Allah kepada kita. Allah telah memberikan kasih-Nya melalui Yesus Kristus untuk menebus diri kita dari maut. Nah, apakah dalam kehidupan kita juga kita memiliki kasih saat ini? Perlu kita pertanyakan itu saat ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Mengingatkan diri kita sebagai umat dan ciptaan Allah. Tentu di dalam diri kita harus ada kasih. Contoh Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, di sekitar kita, apakah kita sudah melakukan kasih kepada keluarga kita, kepada tetangga sebelah rumah kita? Apakah kita sudah menerapkan ketulusan hati dengan saudara-saudara kita? Jangan sampai rasa dendam, rasa iri hati, rasa dengki yang kita rasakan saat ini dapat menghilangkan kasih kepada sesama kita. Pagi ini kita telah membaca dalam 1 Yohanes pasal 4 ini, berbicara tentang kasih, bagaimana kasih itu diberikan Allah. Anjuran yang disampaikan dalam ayat 7. Mari. Jadi bagaimana ini mengajak setiap pribadi kita untuk melakukan kasih itu? Hidup saling mengasihi dengan yang lain. Ya, walaupun kasih itu tidak mudah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Namun yang perlu kita perhatikan bahwa kasih itu berasal dari Allah. Nah, jadi orang yang berbuat kasih atau orang yang memiliki kasih seharusnya bagaimana? Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah
terkasih itu adalah orang yang lahir dari Allah. Hidup yang lahir dari Allah bukan lahir secara jasmani, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Namun lahir dari kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita. Baik dalam sikap kita, baik dalam setiap tindakan kita sehari-harinya. Memiliki kehidupan seperti Yesus yang penuh kasih, yang penuh kesabaran. Walaupun terkadang dunia ini begitu jahat. Orang di sekitar kita yang penuh dengan dosa. Namun kita dijadikan Allah untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Allah telah menjadikan kita orang-orang yang tahu akan kebenaran. Sehingga kita harus menanamkan dalam diri kita untuk terus berbuat kasih. Yang kedua adalah orang yang mengenal Allah. Menjadi orang yang mengasihi, tentu orang tersebut tahu dan mengenal Allah. Tidak seperti orang-orang yang lain. Mereka mengenal Allah, mereka tahu akan Tuhan. Akan tetapi dalam kehidupannya tidak menandakan bahwa orang tersebut mengenal Allah. Jadi orang yang mengenal Allah adalah orang yang hidup benar. Sesuai ajaran firman Tuhan, hidup yang penuh kebaikan, hidup yang disukai Allah. Dengan demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita menjadi pribadi yang selalu mengasihi. Amin. Tuhan Yesus memberkati.